Di kehidupan sehari-hari, kalian pasti ketemu orang yang kayak gini kan? Di hadapan kita, orang itu berlagak kayak orang have, pakai baju branded Dolce Gabbana, pegang iPhone 20 Pro Max, atau punya perhiasan yang bling-bling cetar, membahana. Nggak taunya di balik layar dia punya utang menggunung gara-gara gaya hidup yang sok itu. Nah, itulah yang sekarang terjadi pada Al Nassr. Betul, klubnya Cristiano Ronaldo itu sedang dililit utang besar yang membuat mereka sekarang serba kerepotan. Sungguh kejadian yang membuka mata kita kalau klub yang punya image sugih ternyata dibaliknya menyimpan borok. Ada hal yang menarik dibahas soal tumpukan utang Al Nassr ini. Media Arab Saudi menyebut ini karena Al Nassr melakukan tindakan yang lebih besar pasak daripada tiang. Lalu benarkah salah satu tindakan yang membuat Al Nassr berhutang sana-sini adalah karena terlalu mengistimewakan Ronaldo? Al Nassr harusnya menatap musim baru 2026-2027 dengan semangat baru. Apalagi status mereka adalah juara bertahan Saudi Super League yang tentu bertekad kuat mempertahankan mahkota juara. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka malah dihadapkan dengan masalah baru yang bikin kalang kabut. Media ternama Saudi, Ariyadiyah, merilis berita menggemparkan yang menyebut Al Nassr sedang alami masa-masa sulit akibat kondisi finansial yang payah. Klub berjersey kuning itu tengah dicekik utang menggunung mencapai 800 juta rial. Jika dikonversi ke mata uang terkuat di dunia, utang Al Nassr menyentuh 3,9 triliun rupiah. Jumlah ini kira-kira setara 11% dari kerugian Indonesia atas kasus korupsi Jampitsus. Sontak saja kabar tersebut menjadi buah bibir hangat di kalangan masyarakat Saudi. Dari penjual oleh-oleh haji di dekat Masjidil Haram sampai peternak unta di Jeddah, sibuk memperbincangkan berita ini. Pasalnya, sebelum kasus Al Nassr, tak banyak masalah utang menumpuk yang menimpa klub-klub Liga Saudi. Banyak pihak terkejut karena selama ini Al Nassr dikenal sebagai klub kaya yang sanggup merecoki hegemoni Al Hilal. Namun, setelah ditelusuri, utang menggunung ini ternyata sebagian besar berasal dari keputusan finansial dan operasional yang dilakukan secara serampangan. Kurang lebih ada 3 faktor utama yang menyebabkan utang Al Nassr meledak. Pertama, tagihan gaji pemain bintang yang masif menjadi pemicu utamanya. Demi menaikkan gengsi klub, Al Nassr gencar mendatangkan pemain-pemain bagus dari Eropa, salah satunya Cristiano Ronaldo pada 2023 silam. Berstatus super mega bintang, Ronaldo mendapat gaji sangat besar. Berdasarkan kontrak barunya, suami Georgina Rodriguez itu menerima 400 juta euro per tahun. Itu artinya, ia mengantongi 2 miliar rupiah hanya dalam 1 hari. Hal ini menciptakan beban struktur gaji luar biasa ekstrim, persis seperti saat ia membuat Juventus tekor dulu. Masalah berikutnya karena pengeluaran yang jauh melebihi pemasukan. Manajemen Al Nassr mengambil keputusan finansial tidak efektif sepanjang beberapa waktu terakhir. Mereka terus membeli pemain tanpa menghitung pendapatan real dari penjualan tiket, pendapatan hak siar, dan penjualan merchandise. Dari data The Sunday Guardian menyebut pengeluaran untuk gaji pemain begitu fantastis, menyentuh angka 375,8 juta dolar. Sementara pemasukan komersial yang didapat Al Nassr hanya 90 juta dolar saja. Itu artinya pemasukan klub hanya menutupi 24% pengeluaran. Ketimpangan ini langsung memicu defisit anggaran sangat besar senilai 285,5 juta dolar. Penyebab yang ketiga ini bahkan bisa bikin tercengang, yaitu Al Nassr menunggak cicilan pembelian pemain alias memakai fitur pay later. Yes, beli dulu, bayar belakangan. Demi ambisi, manajemen menyepakati cicilan jangka panjang dengan klub Eropa. Berasumsi PIF akan selalu menutupi kekurangan. Namun saat tagihan yang jatuh tempo menumpuk, PIF menolak mencairkan dana darurat. Salah satu contohnya adalah pembelian Aymeric Laporte dari Manchester City, di mana Al Nassr gagal melunasi sisa cicilan sebesar 9 juta euro atau sekitar 159 miliar rupiah. Saking peliknya masalah hutang Al Nassr ini, ada banyak mudarat atau efek negatif yang ditimbulkan.
Akibat masalah utang tersebut, Al Nassr dijatuhi sanksi pembatasan transfer. Mereka sama sekali tidak diizinkan mendaftarkan pemain atau pelatih baru untuk musim 2026-2027 sebelum bisa menyeimbangkan neraca keuangannya secara menyeluruh. Kondisi finansial yang terpuruk ini kemudian membuat klub kesulitan membayar hak-hak pegawainya. Laporan media lokal menyebutkan adanya keterlambatan pembayaran sebagian gaji para pemain hingga staf operasional tim, layaknya perusahaan yang sedang tertimpa krisis utang hebat. Al Nassr terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sejumlah staf untuk menekan pengeluaran. Imbas paling dramatis dari pengelolaan dana yang buruk ini akhirnya merembet hingga ke jajaran kepemimpinan tertinggi klub. Presiden Eksekutif Jose Semedo dan Direktur Olahraga Simão Coutinho dicopot dari jabatan mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekacauan finansial yang terjadi. Dalam hukum Islam, orang yang berutang sudah seharusnya melunasinya agar tidak mendapat dosa besar dan dicap sebagai pencuri. Lantas, untuk mengakhiri masalah keuangan yang amat rumit ini, bagaimana cara yang akan ditempuh oleh Al Nassr? Saudi Public Investment Fund atau PIF selaku pemilik mayoritas klub telah menyiapkan 3 opsi utama. Langkah pertama adalah intervensi langsung dari PIF. Pemerintah Arab Saudi mengambil alih kendali keuangan klub secara total. Manajemen eksekutif Al Nassr dilarang keras mengontrak pemain atau pelatih baru secara mandiri. Segala bentuk aktivitas transfer baru hanya akan disetujui jika manajemen mampu membuktikan ketersediaan dana tunai murni yang bersumber dari pendapatan mandiri. Opsi kedua, menunjuk konsultan finansial. PIF mengontrak firma konsultasi independen bidang keuangan, komersial, dan hukum untuk merampingkan pengeluaran operasional serta menyusun peta jalan keluar krisis. Fokus utama dialihkan untuk memaksimalkan pos pendapatan klub melalui sponsor, hak siar, dan nilai komersial global Cristiano Ronaldo. Pilihan ketiga, mempelajari tawaran penjualan saham. PIF sedang mempelajari proposal dari 2 investor serius, yaitu Al Wasail Company milik Taipan Mohamed Al-Khereji. FYI, beliau adalah pemilik klub Spanyol UD Almeria yang sebagian sahamnya juga dimiliki Cristiano Ronaldo. Al Wasail Company akan melawan tawaran dari konsorsium pimpinan Pangeran Saud bin Hossam dan Ibrahim Al-Muhaidib, mantan Presiden Al Nassr. Skema yang dipilih adalah akuisisi sebagian demi menyuntikkan dana segar secara instan untuk melunasi utang sekaligus menjaga nilai pasar klub. Dikutip dari Goal, fans Al Nassr sangat pro mendukung opsi ini agar klub segera bebas utang dan kembali bersaing di ajang Liga Pro Saudi. Bisa dibilang masalah utang ini sedikit banyak mempengaruhi persiapan Al Nassr jelang menghadapi musim 2026-2027. Klub yang berbasis di Riyadh itu terpaksa mempersiapkan musim baru dalam kondisi yang sangat pincang. Bursa transfer mereka lumpuh total, menjadikan Al Nassr sebagai satu-satunya klub raksasa Saudi yang belum bisa mendatangkan satu pun pemain baru sepanjang musim panas ini. Kesepakatan transfer untuk merekrut gelandang asal Portugal Samu Costa dari Real Mallorca terpaksa mandek total dan belum bisa diselesaikan. Tidak berhenti di situ, dampak krisis keuangan ini juga membuat manajemen gagal memperpanjang kontrak internal. Mereka tidak bisa merampungkan kesepakatan kontrak baru untuk pemain sayap andalan mereka, Abdul Rahman Garib. Kondisi serba terbatas dan membingungkan ini membuat pelatih Ange Postecoglou sangat kesal karena ia tidak bisa memperbarui skuad demi mempertahankan gelar domestik. Bukan cuma Postecoglou, Cristiano Ronaldo juga dilaporkan sangat marah melihat kondisi memprihatinkan klubnya saat ini. Mega bintang asal Portugal tersebut merasa frustasi karena pembekuan bursa transfer membuat Al Nassr kehilangan momentum emas untuk terus melaju, utamanya dalam mempertahankan statusnya sebagai klub terbaik di Liga Saudi. Tapi meski timnya sedang dilanda utang, Ronaldo masih berpegang teguh pada kontraknya hingga 2027 mendatang. Yaelah, ternyata klub yang kita lihat kaya raya belum tentu bebas riba ya.